Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala, amma ba'du. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu wat-tamru kadzaka wal aqid al-haisu illa annahu lam yakhtalit. Samin dan kurma, begitupun keju, itu adalah hais. Hanya saja hais tidak bercampur. Wa fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinati salasan yubna alaihi bi Safiyah binti Huyai. Di dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Anas, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Nabi SAW pernah bermukim di suatu tempat antara Khaybar dan Madinah selama 3 hari. Saat beliau mulai membina, mulai memasuki rumah tangga dengan Safiyah binti Huyai. Fada'autul muslimina ila walimatihi fama kana min khubzin wala lahmin. Lalu aku mengundang orang-orang Islam ke resepsi pernikahan beliau. Ternyata tidak ada roti dan tidak ada daging di acara itu. Amara bil antai fa ulqiya fiha min at-tamri wal aqiti was samini fa kanat walimatahu. Lalu beliau memerintahkan dengan sebuah wadah kulit yang besar, lalu aku memasukkan ke dalamnya kurma, minyak samin, dan keju. Maka itulah hidangan resepsi beliau. Faqala al-muslimuna ihda ummahatil mu'minina aw mimma malakat yaminuh. Lalu kaum muslimin berkata, apakah dia salah seorang ummul mukminin ataukah termasuk hamba sahaya beliau? Faqalu
in hajabaha fahiya min ummahatil mu'minin wa illam yahjubha fahiya mimma malakat yaminuh. Lalu sebagian kaum muslimin berkata, jika dia diberi hijab, maka dia termasuk ummul mukminin, dan jika dia tidak diberi hijab, maka dia termasuk hamba sahaya beliau. Falamma irtahala wa ta'alaha khalfahu wa maddal hijaba bainaha wa bainan nas. Maka tatkala beliau berangkat, bertolak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan tumpangan bagi Sofia di belakang beliau, dan beliau menjulurkan tabir penutup antara Sofia dan orang banyak. Wa mimma yutlabu fil walimati ayyaksida biha ittiba'as sunnati wa tasliyata qulubil ikhwani wa ayyaksida bi ta'amihil akhyara dunal ashrari. Di antara hal yang harus dilakukan dalam resepsi pernikahan adalah hendaknya ia bermaksud dengan hal itu karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan guna menghibur hati para saudara-saudaranya, dan hendaknya ia bermaksud dengan makanan resepsi tersebut akan makanan yang terpilih, bukan makanan yang paling jelek. Wahsus bida watikal abrar wad'uhum wada zawil fiski tahwir rushda fi amali. Istimewakanlah orang-orang soleh akan undanganmu dan undanglah mereka. Tinggalkan orang-orang berperilaku fasik, maka engkau menghimpun petunjuk dalam berbuat. Wa an Imran bin Husainin annahu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijabati tu'amil fasikin. Dan dari Sayyidina Imran bin Husain bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami mengabulkan undangan makan bersama orang-orang fasik. Wa la yahmila qaribahu wa asdiqahu fa inna takhsisal ba'di ihasan lil baqina. Dan hendaknya ia tidak mengabaikan para kerabatnya dan para sahabatnya, karena sesungguhnya mengistimewakan mengundang sebagian akan mengguncang perasaan bagi sebagian yang lainnya. Wa tajibu ijabatun min ainin wa in kana shaiman alal masyhuri. Dan wajib memenuhi undangan dengan ketentuan fardhu ain meskipun sedang berpuasa, menurut pendapat yang terkenal. Wakila, dan dikatakan tustahabbu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Menurut satu pendapat, memenuhi undangan disunahkan. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau. Iza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha fa in kana muftiran falyat'am wa in kana shaiman falyada wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala as-sariqan
wa kharaja mughiran. Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke resepsi pernikahan, maka hendaknya ia mendatanginya. Dan jika ia tidak berpuasa, maka makanlah. Dan bila ia berpuasa, maka tinggalkanlah. Tidak usah makan. Siapa saja yang masuk mendatangi suatu resepsi dengan tanpa diundang, maka ia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai orang yang patut dicemburui, yang patut diberikan pelajaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syarut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihi al-aghniyau wa yutrakul fuqara'u wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan yang paling buruk adalah makanan resepsi yang diundang kepadanya orang-orang kaya, namun tidak diundang orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan siapa saja yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lakin tajibul ijabatu bisyurutin. Asyara fil mukhtasari li khamsatin. Akan tetapi wajib memenuhi undangan itu dengan ketentuan beberapa syarat yang pengarang telah mensyaratkan dalam kitab Al-Mukhtasar kepada 5 syarat. Minha biqaulihi illam yahdur man yata'azza bihi wa munkarun kafurushi haririn wa suwarin ala jidarin wa kasri zuhamin wa iglaki babi dunihi. Di antaranya dengan ucapan beliau, jika tidak ada orang yang membuat ia sakit hati dengan kehadirannya, dan tidak ada sesuatu yang mungkar seperti permadani sutra yang dihamparkan, tidak ada gambar-gambar di dinding, dan tidak terjadi banyak sekali orang yang berdesak-desakan, dan tidak terjadi terkuncinya pintu masuk bagi orang yang di bawahnya, orang yang di bawah derajatnya. Artinya perhelatan tersebut memang diperuntukkan oleh semua kalangan, diundang orang kaya ataupun orang miskin. Wa nazama jumlatan minha al-allama Abu Abdullah Sayyidi Muhammad At-Tawadi Ibn Saudah rahimahullahu biqaulihi. Dan sejumlah syarat dalam memenuhi undangan itu telah dinazumkan oleh Al-Allamah Abu Abdullah Sayyidi Muhammad At-Tawadi bin Saudah. Semoga Allah merahmati beliau dengan ucapan beliau, li muslimin bi ghairi ba'din aw hal aw hazin aw nazi qaumin man akal aw qasadal fakhra bima bihi fa'al aw akalal madu wa sauman aw basal. Wajib bagi orang Islam tanpa ada sebagian orang
yang dapat membuat sakit hatinya, atau tidak didapati jalan berlumpur, atau ada larangan, atau melihat kaum akan orang yang sedang makan. Ada orang yang tidak diundang, kemudian melihat orang yang sedang makan-makan. Atau bertujuan berbangga diri dengan resepsi itu dilakukan. Atau orang yang diundang menyantap bawang putih atau bawang merah. Au khalatun nisa'u birrijali au rifat da'i bisu'il hali au kana maratun walaysat mahraman au amradan takhafu minhu masama wa inda kasnani qadim awwala fa in tasawaya fa'adna manzila. Atau bercampur baurnya wanita dan pria, atau telah dikenal si pengundang memang berperilaku tidak baik, atau ada wanita yang bukan mahram, atau pemuda belia yang ditakutkan akan berbuat dosa, akan terjadi suatu kemaksiatan. Dan jika ada dua orang yang mengundangmu, maka dahulukan yang pertama, lalu jika bersamaan, maka yang paling dekat tempat tinggalnya. Wa min adabil ijabati alla yaqsida biha qad'a syahwatil batni bal yanwi biha ittiba' amri syari wa ikrama akhihi wa idkhala sururi alaihi wa ziyaratahu wa siyanatan nafsi an su'izzani bihi fi imtinaihi. Dan di antara tata krama memenuhi undangan adalah ia tidak bertujuan dengan hal itu untuk memenuhi keinginan perut, hanya untuk melampiaskan syahwat perutnya. Bahkan ia harus berniat dengannya demi untuk mengikuti perintah agama, menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya, mengunjunginya, dan menjaga dirinya dari prasangka buruk dengan sebab ketidakhadirannya. Tsumma asyara ila ma yajtanibu fil walimati biqaulihi. Kemudian Syekh Ibnu Yamun telah mengisyaratkan hal-hal yang harus dijauhi dalam resepsi pernikahan melalui ucapan beliau, wal yajtanib ma sya'a fil walaimi sahi minal munkari wal jaraimi kajamihi rijala wan nisaa muharamun syaran wa taban ja wa kiswakal hinna wa kal walawili minal harairati ul masaili wal khamru was sarju mal bikara minal manakiri faul isyarah. Dan hendaklah menjauhi hal-hal yang sudah tersebar di dalam resepsi pernikahan, wahai kawanku, dari berbagai kemungkaran dan perbuatan dosa, seperti ulah seseorang menggabungkan antara pria dan wanita. Hal itu haram menurut agama dan menurut adat kebiasaan yang telah berlaku. Samakanlah dan seperti menggunakan pacar dan berteriak histeris yang dilakukan oleh para wanita yang merdeka, yang bukan budak. Maka hati-hatilah
dari berbagai persoalan ini. Meminum arak dan mempelanakan wanita, menaikkan wanita di atas kendaraan bagaikan laki-laki, serta mengenai keperawanan. Dari semua hal kemungkaran itu, maka hati-hatilah menjaga isyaratnya itu. Akhbara rahimahullahu annahu yajibu ijtinabu ma syaa wa zagha fil walaimi minal munkari wal jaraimi min kulli ma huwa muharramun syar'an. Syekh Ibnu Yamun, semoga Allah merahmati beliau, memberitahukan bahwa sesungguhnya wajib menjauhi hal-hal yang telah tersebar secara merata dalam resepsi pernikahan, berupa berbagai kemungkaran dan dosa-dosa dari setiap sesuatu yang telah diharamkan menurut syariat. Wa dzalika ka ikhtilati rijali bin nisa'i. Hal itu seperti bercampur baurnya pria dan wanita. Wa kasabghil arusi yadahu bil hina sawa'un kana bi hadratin nisa'i kama hiya 'adatu qaumin amla. Dan seperti mewarnai tangan pengantin dengan pacar, sama saja hal itu dilakukan di hadapan orang-orang perempuan, sebagaimana hal itu merupakan adat suatu kaum ataupun bukan. Wakal walawili minan nisa'il harairi, dan seperti hura-hura, sikap berhura-hura, berteriak histeris dari para wanita yang bukan budak, dan seperti meminum arak dan sesuatu yang searti dengannya dari segala hal yang memabukkan. Wa karuku bil ursi ala sarji karajuli, dan seperti menaikkan pengantin wanita di atas pelana layaknya pria. Wa ma jarat bihi 'adatu ba'dil juhali min ad-dukhuli 'ala al-'arusa yanzuruna damal bikalati wa yal'abuna 'alaihi. Dan segala hal yang terjadi yang telah menjadi kebiasaan orang-orang bodoh yang melakukan hubungan intim terhadap pasangan wanitanya, lalu mereka melihat darah keperawanannya dan mereka bermain-main dengannya, bersenda gurau dengan hal tersebut. Wa nawi zalika min munkaratil walaimi allati la tu'addu wa la tuhsa wa ya takhtarifu bi ikhtilafil mudni wal qura wal a'rafi, dan hal-hal lain sebagainya dari berbagai kemungkaran resepsi pernikahan yang tidak dapat dihitung dan tidak terhingga. Dan kebiasaan-kebiasaan itu saling berbeda seiring berbeda berbagai kota, desa, dan adat istiadat. Fayata'ayyanu ala sahibil walimati alla yas'a fi syai'in min zalika wa illa kana muta'aridan li sukhtillahi ta'ala wa maqtihi. Maka sudah jelas bagi tuan rumah resepsi pernikahan hendaknya tidak melakukan satupun dari hal-hal tersebut. Dan jika tidak, maka berarti ia telah menantang kemurkaan Allah Ta'ala dan kebenciannya. Akhraja Abul Qasimil Asbahani fi Targhib wa Tarhib lahu an Anasin marfu'an la tazalu la ilaha illallah
tanfa'u man qalaha wa tadfa'u anhumul azab wan nikmata ma lam yastakhifu bihaqqiha. Imam Abul Qasim Al-Asbahani dalam kitab At-Targhib wa Tarhib telah mengeluarkan hadis marfu dari Sayyidina Anas berikut ini. Tidak henti-hentinya kalimat la ilaha illallah memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya dan menolak siksa dan amarah kemurkaan Allah dari mereka selama mereka tidak meremehkan kebenaran hak dari kalimat tersebut. Qalu ya Rasulullah wa mal istighfafu bihaqqiha. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa itu meremehkan hak dari kebenaran kalimat tersebut? Dari kalimat la ilaha illallah. Qala yazharul amalu bima'asillah fala yunkiru wala yughayyiru. Beliau, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah jelas menampak terjadi perbuatan maksiat kepada Allah, namun mereka tidak mengingkari dan mereka tidak mau merubahnya. Demikianlah kajian kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.